Haleluya, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dalam istirahat kita malam hari ini, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya ya kita bersyukur kepada Tuhan dengan ada satu program yang baru untuk kami dapat mengajak Bapak Ibu terlibat dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang sudah punya agenda seperti ini, kita akan menjadikan panduan agenda ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di tanggal 2 bulan Juli. Ya, kalau di agenda kita, pembacaan kita itu terdapat di dalam Mazmur, sudah sampai Mazmur pasal 40 sampai Mazmur pasal 45. Secara garis besar Mazmur 40 sampai Mazmur 45 ini, Mazmur 40 itu berbicara tentang berkat dari keyakinan akan Allah. Jadi berkat apa yang akan kita peroleh ketika kita yakin benar kepada Allah yang memelihara, menjaga dan melindungi kita. Mazmur 41 berisi tentang janji-janji Allah. Secara garis besar ada banyak janji Allah di sana. Tapi itu khusus tercatat di Mazmur 41, Mazmur 42 berbicara tentang manfaat persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya jangan bosan-bosan kita mengambil waktu baca Alkitab, berdoa, sebab ada manfaat. Jadi tidak sia-sia kalau kita bersekutu dengan Allah. Mazmur 43 berkat orang yang berseru. Nah, ini berdoa dalam persekutuan, kita berdoa. Dan Mazmur 44 bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Kita akan mengalami kemurahan Tuhan, dikasihi Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Nah, saya akan mengajak khusus belajar Mazmur 45. Mazmur 45 dengan judul perikopnya nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ketika saya belajar Mazmur 45 ini secara khusus, saya mendapati satu kalimat yang melalui belajar ini. Saya beri judul nyanyian kemuliaan Mesias. Jadi nyanyian kemuliaan Mesias, sebab Mazmur 45 ini khusus berisi tentang nubuat atau berbicara dan menggambarkan tentang Yesus Kristus itu sebagai mempelai laki-laki dan kita ini sebagai mempelai wanita. Jadi kita akan belajar khusus ini. Ada dua bagian saja di dalam Mazmur pasal 45 ini, dengan saya beri judul nyanyian kemuliaan Sang Mesias. Jadi apa saja yang ada di dalam Yesus Kristus sebagai pengantin laki-laki, dan bagi kita sebagai pengantin perempuan di akhir zaman ini, apa yang harus kita percayai, apa yang harus kita persiapkan. Sekali lagi, Mazmur 45 ini berbicara tentang nyanyian pada waktu pernikahan raja. Sebelumnya saya akan mengajak kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat yang kedua berkata begini. Kita bandingkan ayat ini. Ada dua ayat di dalam Injil Matius pasal 22 ini. Khususnya ayat yang kedua berkata begini. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi di dalam Mazmur 45 berisi tentang kemegahan pernikahan raja. Di dalam Matius juga Yesus mengajarkan secara khusus. Matius pasal yang satu ayat lagi, 25 ayat yang pertama berkata begini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dengan kata lain, Matius pasal 22 ayat 2 itu berbicara tentang Yesus sebagai pengantin laki-laki. Matius pasal 25 ini menjelaskan tentang mempelai laki-laki yang disambut oleh gadis-gadis. Dan sekali lagi itu berbicara tentang gereja Tuhan yang menyambut kedatangan Yesus Kristus. Mari kita akan lihat dua hal penting dalam Mazmur 45 ini.
hal penting apa saja yang tercatat di dalam kitab Mazmur, khususnya pasal yang ke-45 ini. Yang pertama, berisi tentang mempelai laki-laki yang adalah seorang raja, dan itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Itu tercatat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu menceritakan tentang mempelai laki-laki yang adalah seorang raja. Jadi mempelai laki-laki ini bukan seorang laki-laki yang biasa, tetapi dia adalah mempelai sekaligus dia adalah seorang raja. Tentu luar biasa. Kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ada terdapat keunggulan-keunggulan yang luar biasa dari mempelai laki-laki itu. Kira-kira saya sederhanakannya seperti ini. Keunggulan-keunggulan dari mempelai atau mempelai laki-laki ini, pribadi dari mempelai laki-laki ini, dicatat di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Pertama, melampaui segala-galanya. Jadi mempelai laki-laki ini keistimewaannya luar biasa. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan mempelai laki-laki. Karena ini adalah gambaran dari Mesias Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus Kristus itu tidak ada duanya. Dia sebagai manusia tapi dia juga sebagai Allah. Keunggulan luar biasa. Yang kedua, dia terelok dan diberkati untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lebih elok dari dia. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Tidak ada yang lebih dari Yesus. Dia terelok dan lebih dari segala-galanya. Bahkan dikatakan dia diberkati untuk selama-lamanya. Itu ada dalam bagian Mazmur pasal 45 ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang ketiga, dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan seorang yang lemah, bukan seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mempelai laki-laki ini dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, dia adalah seorang yang gagah perkasa. Ya, penampilannya, ya, ketika dia turun berperang, tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Jadi mempelai laki-laki ini, keunggulannya dia melampaui segala-galanya, terelok dan diberkati untuk selama-lamanya. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan yang terakhir, kemegahan istana dan pemerintahannya luar biasa. Wah, ini sempurna dan lengkap. Karena ini menggambarkan Yesus Kristus, maka inilah kira-kira gambaran yang disampaikan melalui Mazmur pasal 45 ayat 1 sampai yang ke-10 tentang pribadi dari mempelai laki-laki itu yang dia juga sebagai seorang raja. Dan ini sekali lagi adalah gambaran Yesus Kristus. Kita bersyukur. Nah, kita punya mempelai laki-laki yang luar biasa. Mari kita akan melihat, itu bagian pertama. Hal yang penting dalam Mazmur 45 ini, pertama tentang mempelai laki-laki. Kedua, tentang mempelai perempuan. Kalau dia atau Yesus Kristus itu sebagai mempelai laki-laki dengan segala keunggulan yang luar biasa, nah bagaimana dengan kita sebagai mempelai wanita? Mempelai perempuan, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan? Sebab tentu harus ada keseimbangan antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Dalam semua pesta pernikahan yang kita ikuti, kita akan melihat ada sepasang keluarga yang baru, mempelai laki-laki, mempelai wanita, dan diusahakan supaya penampilan mereka, keberadaan mereka ada kesesuaian. Nah demikian juga kita, Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai wanita. Apa yang harus kita persiapkan? Mazmur 45 ini ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, karena ini Mazmur 45 hanya sampai 18 ayat ini, saya bagi dalam dua bagian. Apa yang harus dipersiapkan oleh mempelai wanita? Kalau tadi keunggulan dan keistimewaan dari mempelai laki-laki, sekarang apa yang harus kita persiapkan sebagai mempelai wanita yang adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki itu? Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, di sana dicatat hikmat perayaan perkawinan. Itu adalah gambaran bagaimana hikmatnya perayaan pernikahan.
perkawinan itu. Karena mempelai laki-laki itu dengan keunggulan yang luar biasa, dan juga mempelai perempuan mempersiapkan juga segala sesuatu dengan luar biasa. Pertama, terjadi ada syukuran yang besar. Jadi rasa syukur yang besar. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus punya rasa ini, bersyukur kepada Tuhan. Seperti apapun keberadaan kita, Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, dia akan datang sebagai mempelai laki-laki, dan dia akan menjadikan kita ini mempelai perempuan. Nah, harus ada rasa syukur dalam hidup kita. Apapun keberadaan kita, dia tidak melihat rupa kita, memandang keberadaan kita, tetapi dia melihat hati kita. Persiapkan hati kita. Syukur kepada Tuhan. Ada nyanyian kemuliaan. Mari kita menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Sebab itu yang diinginkan oleh mempelai laki-laki. Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja. Nyanyian, beri pujian kepada dia. Yang selanjutnya ada sorak-sorai kegembiraan, sorak-sorai kemenangan. Ada sukacita yang luar biasa. Dan yang terakhir adalah di sana hanya ada kesenangan yang luar biasa, yang adalah gambaran di mana ketika mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu bertemu, ada sorak-sorai yang luar biasa, sorga yang kekal. Tapi bagaimana kita masih ada di dunia ini? Kita bersyukur. Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kemegahan, kemuliaan, sorak-sorai, pujian, penyembahan itu bisa kita lakukan hari ini, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Apa yang kita akan alami di sorga, Tuhan pun memberi kesempatan kepada kita untuk kita dapat mengalaminya di bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita menjaga hati kita ini supaya tetap berpaut kepada Tuhan. Persiapkan hidup kita sebagai mempelai perempuan, sehingga ketika mempelai laki-laki datang menyambut kita, maka kita akan mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebagai kesimpulannya, penuhilah hati kita dengan ucapan syukur, karena Kristus adalah jaminan kita sebagai mempelai, Kristus sebagai mempelai laki-laki, dan kita sebagai mempelai wanita yang adalah gereja Tuhan. Berserahlah pada pemerintahan Tuhan. Mau diatur oleh Tuhan, mau tunduk kepada Tuhan, mau diperintah oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk dapat memperluas kerajaannya di muka bumi ini dengan menjadi berkat. Bapak Ibu, Jemaat GPDL Sadai Magelang, mari kita persiapkan kehidupan kita. Di akhir renungan malam hari ini, sebagaimana program yang sudah dicanangkan oleh Gembala, mari kita ikuti. Mungkin kita merasa butuh penyesuaian, tetapi belajarlah untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Gembala untuk kita semua. Sebab saya yakin dan percaya tidak secara kebetulan program ini program yang baru yang akan melibatkan jemaat. Tim multimedia akan menampilkan ayat-ayat atau pasal-pasal yang akan kita baca. Mari kita libatkan diri dalam pelayanan seperti ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, dan saya akan berdoa untuk kita. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memberi kesempatan lagi bagi kami untuk mendengar dan mengenal isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah mempelai laki-laki, dan kami gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Kami persiapkan seluruh kehidupan kami, sehingga ketika mempelai laki-laki itu datang menjemput kami sebagai gereja Tuhan, sudah mempersiapkan diri. Sehingga sebagaimana perayaan di dalam Mazmur 45 ini dapat kami alami ketika Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami masuk malam yang gelap ini, perlindungan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.